Halo guys, ketemu lagi bersama dengan aku Lia di sini. Aduh, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini tuh aku baru ngebuat vlog lagi setelah sekian lama. Kira-kira tuh hampir ya 3-4 bulan gitu ya. Mau sedikit cerita, karena di rumah ini lagi renovasi sebenarnya. Jadi renovasinya itu mengharuskan aku sama suami fokus. Maksudnya fokus pindahin barang-barang ya. Karena ternyata renovasi yang kami rencanakan awalnya itu nggak sampai membongkar bagian dalam, ternyata kena juga bagian dalamnya gitu. Jadi mau nggak mau ada beberapa hal yang harus dirubah. Ini semua jualan-jualan dagangan ini pindah ke dalam. Jadi memang mungkin masih agak sedikit akan membuat kerempongan sampai dengan akhir bulan ini. Dan semoga ya selesai ya di bulan ini ya. Masalahnya cukup memakan emosi, karena biar gimana pun juga yang namanya renovasi itu kan udah ngebuang tenaga, ngebuang uang juga, ngebuang waktu. Pelang itu yang tadinya kepasang di luar rumah jadi harus dilepas dulu. Jadi orang-orang tuh kadang nyasar. Di sini kan memang perumahan ya, jadi kadang nyasar sampai ke bawah, kadang nggak tahu lokasinya di mana karena memang pelangnya itu sangat-sangat berpengaruh banget. Biasanya kan pelanggan taunya rumah posisinya tuh rumah lama, jadi tampilan depannya tuh sudah berbeda, mereka udah bingung, udah pokoknya rempong deh gitu. Nah terus aku kali ini mau cerita masalah rencana aku pengen menurunkan berat badan. Jadi ini ada ceritanya nih, lucu banget. Jadi aku punya satu motivasi diriku sendiri ya. Aku tuh sebenarnya bukan nggak suka perubahan tubuhku, cuman kalau misalnya udah terasa naik sekilo 2 kilo tuh berasa banget buat aku. Biasanya tuh gerakannya lincah ya, apalagi sekarang kan punya anak tuh, terus bener-bener bisa bergerak, aktivitasnya tuh harus cepet karena nih anak kan sudah umur 1 tahun nih, udah bisa jalan pula gitu. Jadi mau kemana-mana itu dia sudah jalan dan kita yang pegang gitu. Kalau misalnya aku nggak kuat atau aku nggak bisa nyusul dia kan, ya keburu dia jatuh atau jumpalit ya istilahnya ya, dan itu butuh tenaga ekstra. Udah kayak jompo aja. Aku juga minum susu nih, nggak endorse ya nih ya, ini karena aku beli sendiri, aku pengen nyoba. Selama ini aku tuh jarang banget minum susu. Maksudnya susu untuk kalsium umur aku tuh memang bagusnya katanya sih produk ini, jadi aku coba gitu. Kenapa aku mencoba untuk rajin minum susu? Karena ternyata setelah melahirkan, proses untuk penyembuhannya itu, terutama untuk aku yang pernah sesar ya, mungkin untuk pengalaman kalian yang lahiran itu normal juga akan mengalami hal ini mungkin ya, aku nggak tahu. Tulang belakang atau bagian pinggang tuh rasanya kayak jompo, tau gak sih, kayak apa namanya, mau menekuk gitu, sakit. Jadi kayak mungkin kalau kata orang sih itu karena bekas suntikan ya, suntikan sesar itu yang ngebuat agak selalu ngilu. Apa aku yang salah, apa aku cuman aku aja yang ngerasain, nggak tahu. Tapi beberapa komentar dari teman-teman memang katanya seperti itu, jadi akan berbekas mungkin ya. Dan katanya teman-teman aku memang itu akan kita rasakan selamanya, seumur hidup. Jadi bayangin dong kalau misalnya aku udah kekurangan kalsium, udah nggak pernah minum susu, terus ditambahin punggung ini juga seperti itu, berasa jompo nggak sih? Iya nggak? Memangnya yang namanya untuk menjadi seorang ibu ya butuh pengorbanan, dan aku nggak menyesali semuanya. Aku malah mensyukuri. Jadi aku bisa lebih menjaga diriku sendiri, menjaga kesehatan juga. Jadi lebih wise untuk masalah kesehatan. Jadi selama proses itu, aku juga mencoba untuk setiap pagi itu masak untuk siang ya. Kalau pagi sih aku cuma makan telur 2 butir. Kalau anakku sih aku ajarin untuk makan yang sederhana juga, biar nggak terlalu repot nantinya kalau misalnya kita mau mengubah kebiasaannya dia ya, terutama untuk masalah makanan. Dan aku juga wise banget untuk apa namanya, aku juga memperhatikan banget segala nutrisi yang masuk ke badan anak aku, karena kan
dia juga dalam masa pertumbuhan, dia juga butuh protein, dia butuh makanan-makanan yang bergizi lah di samping susu. Jadi aku berupaya aku membuat masakan tuh sendiri ya, maksudnya aku masak sendiri, biarpun itu cuman ya telur goreng atau ayam goreng atau sup atau apa, yang penting tuh aku buat sendiri. Kalau misalnya untuk aku dan suamiku ya nggak masalah, kalau misalnya cuman mau belanja lalapan tuh nggak masalah. Tapi kalau untuk anakku, aku selalu berupaya untuk bisa masak sendiri biar dia tuh terbiasa ya. Ya oke, terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih, bye bye.